Setiap pulang sekolah, gua ngamen ke pasar. Waktu itu belum pakai gitar, soalnya belum punya. Tapi alhamdulillahnya ada aja yang ngasih mah. Mungkin antara kasihan atau berisik. Waktu itu juga gua belum berani ke jauh, soalnya gua masih kecil juga. Nah, suatu hari ada abang-abangan pengamen yang nyamperin gua. Dan dia minjemin gitar ukulele ke gua. Dari situlah gua diajarin main gitar sama dia. Tapi sayangnya suara gua pales. Jadi gua ngamen berdua sama dia. Hasilnya kita bagi dua. Dari situ gua mulai bangkit semenjak ketemu Bang Jack. Karena walau bagaimanapun gua nggak punya teman selain dia. Dia juga udah ngajarin banyak hal kok ke gua. Terus, di mana sekarang orangnya? Masih ada nggak? Bentar bang, gua minum dulu ya. Nih, najis gua sama lu. Sore itu langit mulai berwarna jingga kemerahan. Kita berdua lagi duduk, leyeh-leyeh di empran toko. Elektronik yang rolling door-nya udah ketutup rapat. Angin sore berhembus pelan mainin. Rambut gondrong gua dan rambut kusam. Dion, di momen istirahat itulah, sambil ngitung recehan hasil ngamen siang tadi, Dion mulai buka suara soal hidupnya yang kelam. Jujur, pas denger cerita itu keluar dari mulut polos anak SMP kayak dia, hati gua rasanya kayak diremes kuat-kuat sampai sesak. Dia cerita kalau bapaknya pergi dari rumah waktu dia masih kecil. Alasannya sepele banget, cuma pamit mau beli rokok di warung depan. Tapi, rokok itu nggak pernah kebeli dan bapaknya nggak pernah balik lagi sampai detik ini. Gue ngebayangin gimana perasaannya. Ditinggalin sosok ayah cuma gara-gara sebungkus rokok, seolah-olah dia dan ibunya nggak lebih berharga dari tembakau. Cerita itu bikin gue sadar, di balik senyum tipis Dion pas lagi nyanyi, ada lubang besar di hatinya yang menganga lebar karena rindu dan rasa sakit dikhianati orang tuanya sendiri. Belum kering luka ditinggal bapaknya, Dion lanjut cerita lagi soal ibunya dengan suara yang makin lirih, nyaris kalah sama suara kendaraan yang lewat. Katanya, ibunya nggak kuat nahan beban hidup dan malu ditinggal suami. Sampai akhirnya mentalnya terguncang hebat dan jadi gila. Dion kecil harus ngelihat ibunya sendiri dipasung di kamar, teriak-teriak nggak jelas, sampai akhirnya ibunya berhasil kabur dan hilang entah kemana rimbanya, ninggalin Dion sebatang kara. Satu-satunya orang yang meluk dia cuma neneknya. Tapi Tuhan kayaknya belum puas nguji mental bocah ini. Neneknya sekarang justru jatuh sakit parah. Sakit kronis yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain, ditambah stres mikirin cucunya mau makan apa. Dengar itu semua, gue yang preman jalanan aja mau nangis rasanya. Gila, anak sekecil ini udah ngalamin tragedi keluarga yang lengkap banget. Bapak minggat, ibu gila, nenek sakit keras. Nggak ada sandaran hidup selain tembok toko dingin tempat kita duduk sekarang ini. Yang bikin gue makin nyesek dan sekaligus salut, setengah mati adalah keputusan nekat dia buat berhenti sekolah. Harusnya anak seumuran dia itu lagi asik main bola pas sore gini, atau sibuk ngerjain PR matematika di rumah. Tapi Dion malah milih buat ngelempar seragam putih.